satu impian. Aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Muhammad Al-Sawhiban. Fi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin. Minasyaitonir rajim. Wailun yawma idzin lil mukadzibin fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syaa'a sab'a yubayyinuhu illa ayyasha Allah huwa at-taqwal maghfirah. Sadaqallahul adzim. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu hudah ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang begitu istimewa bagi kaum muslimin, terkhusus orang-orang yang beriman. Bulan di mana banyak sekali varian ibadah yang dapat kita kerjakan dan kita lakukan demi mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan syahrul maghfirah. Ramadan adalah bulan pengampunan. Kita saksikan begitu banyak dan antusias kaum muslimin untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Bahkan ada sebuah hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan wa Ramadan ila Ramadan, dan satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya mukaffiratun lima bainahuma, merupakan penggugur dosa. Namun ada sebuah fenomena di bulan suci Ramadan, fenomena yang kita dapatkan ketika melaksanakan buka berpuasa secara bersama atau buka bersama. Entah itu ada yang melakukannya di masjid, musola, di rumah makan, atau bahkan di restoran. Ada sebagian kaum muslimin yang dia ketika berbuka, waktunya berbuka, dia sibuk untuk berbuka puasa, sibuk untuk makan, sehingga dia terlewatkan sholat maghrib dan tidak melaksanakan sholat maghrib. Atau bahkan ada
di antara kaum muslimin yang ketika dia berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi dia masih meninggalkan sholat. Bagaimana hukum orang yang dia berpuasa secara penuh di bulan suci Ramadan namun dia masih meninggalkan sholat? Maka pertama-tama yang perlu kita perhatikan, para ulama membagi ke dalam dua kelompok bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama adalah orang yang ketika dia meninggalkan sholat, dia meyakini bahwa sholat hukumnya tidaklah wajib. Maka seluruh ulama tanpa terkecuali mereka semua bersepakat bahwa orang seperti ini dia telah kafir dan keluar dari agama Islam. Kemudian kelompok yang kedua, ada orang yang meninggalkan sholat disebabkan karena rasa malasnya, akan tetapi dia masih meyakini bahwa sholat hukumnya adalah wajib. Maka para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jika orang tersebut meninggalkan sholat semasa hidupnya, atau bahkan kita pernah mendengar ada orang yang dia melaksanakan sholat 1 tahun 2 kali, itu hanya melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha saja. Orang yang seperti ini dikatakan telah keluar dari agama Islam atau telah kafir. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan jika dia meninggalkan sholat karena malas, akan tetapi dia masih melaksanakan di dalam sehari beberapa sholat saja, seperti misalnya sholat 5 waktu, dia hanya mengerjakan dalam sehari tersebut 3 kali atau 4 kali, maka orang seperti ini dihukumi orang yang fasik yang perlu dimintakan taubat baginya. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan orang-orang yang meninggalkan sholat disebut sebagai orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakah fa ikhwanikum fid din." Dan jika mereka bertobat kemudian mengerjakan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara seagama bagimu. Kita perhatikan ayat ini menjelaskan bahwa orang yang mengerjakan sholat, menunaikan zakat itu adalah orang yang seagama, saudara seislam. Tetapi orang yang meninggalkan sholat, maka dia termasuk bukan saudara seagama. Bahkan Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-farqu bainar rujuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah." Pembeda, pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah sholat, adalah dengan meninggalkan sholat. Bahkan Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, beliau mengatakan, "Al-ahdu bainana wa bainahu as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami kaum muslimin dengan orang-orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun apakah pantas orang yang meninggalkan sholat, yang itu merupakan rukun Islam yang kedua, pantas disebut orang yang bertakwa? Tentu tidak pantas. Karena sholat merupakan tiangnya agama. Bahkan Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau telah mengatakan, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka gugur amalannya. Nabi yang mulia menjelaskan,
orang yang meninggalkan sholat asar saja, hanya satu sholat, maka amalannya akan gugur, akan terhapus, akan hilang. Bagaimana dengan orang yang selalu meninggalkan sholat dalam kehidupannya? Tentu dia tidak akan mendapatkan amalan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengampuni dosanya, sedangkan amalannya saja gugur, terhapus dan hilang karena disebabkan dia meninggalkan sholat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat merupakan rukun Islam yang kedua, dan sholat merupakan amalan yang akan pertama kali Allah tanya, yang Allah hisab nanti di hari kiamat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya pasti akan baik. Jika sholatnya buruk atau rusak, tentu amalan yang lainnya pasti buruk dan rusak. Maka baik atau tidaknya amalan seseorang bisa kita lihat dari sholatnya. Ketika dia rajin mengerjakan sholat, ikhlas karena Allah, mengikuti sesuai contohkan oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah amalan yang lain pasti akan baik juga. Tetapi ketika dia masih meninggalkan sholat, sholatnya bolong-bolong, atau bahkan dia dalam seumur hidupnya dia meninggalkan sholat, maka tentu orang seperti ini tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarlah sabda Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa banyak orang di bulan puasa dia berpuasa hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Beliau yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyami al-ju' wal atas." Betapa banyak orang yang dia berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi dia hanya mendapatkan puasanya rasa lapar dan haus saja. Maka dari itu kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang masih dia melakukan ibadah puasa, berpuasa di bulan suci Ramadan, siang harinya dia berpuasa akan tetapi masih meninggalkan sholat, hendaklah ia berpikir kembali. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya di bulan suci Ramadan tersebut, akan tetapi dia masih meninggalkan kewajiban yang utama, kewajiban di atas puasa, yaitu meninggalkan sholat 5 waktu atau bahkan sholatnya bolong-bolong. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim hendaklah selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjakanlah sholat. Gak berat melaksanakan sholat itu. Yang hanya kita lakukan sehari 5 kali, kita lakukan hanya beberapa menit saja. Berbeda dengan puasa yang harus kita menahan lapar dan haus di siang hari, apalagi ketika matahari begitu terik. Tentu butuh perjuangan dibandingkan ketika kita diharuskan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan puasa tahun ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa di sisinya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.